Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tutik Turyani. Selamat bertemu kembali di pembelajaran daring. Kali ini saya akan menyampaikan mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan dengan melanjutkan materi yang lalu, yaitu KD 3.13. Nah, ada apa di KD 3.13? Akan saya sampaikan PowerPoint-nya ini, yaitu menerapkan pelaporan aktivitas kas kecil. Nah, dalam menerapkan pelaporan aktivitas kas kecil ini, langkah yang paling awal di sini adalah melaksanakan pembuatan jurnal. Nah, apa itu jurnal? Jurnal adalah catatan pertama atau pendahuluan atas transaksi-transaksi yang terjadi. Sehingga setiap transaksi harus dibuatkan sebagai langkah awalnya membuat jurnal. Nah, pencatatannya yaitu dengan kolom seperti ini. Tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Langsung saja ya contohnya. Contohnya, tanggal 1 Desember, Tuan Arma mendirikan perusahaan jahit dengan nama Armano, dan ia menyetorkan uang tunai 5 juta. Lah, bagaimana jurnalnya? Untuk membuat jurnal, kita persiapkan kolomnya dulu. Seperti tadi, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, diberi judul. Apa judulnya? Jurnal umum misalnya. Dan diberi halaman. Di sini saya kasih halaman 1. Karena ada halaman itu lebih dari 1, mungkin 2, 3, 4, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah jurnal pada halaman kertas yang dibuat. Tanggal yang terjadi saat itu adalah Desember 1. Nah, karena bagaimana jurnalnya? Karena ini setor uang 5 juta, berarti nama akunnya adalah kas. Ya, kas itu diperoleh dari mana? Dari nama akun yang dibuat oleh perusahaan itu. Jadi perusahaan menyiapkan nama-nama daftar akun. Nah, maka masuk kas 5 juta rupiah. Dan kasnya bertambah berarti kasnya didebit. Kemudian yang dikredit apa sebagai perkiraan tandingan? Adalah modal. Lah, modal siapa? Modal Arma. Nah, maka nama akunnya modal Arma. Dikredit. Ini dikredit. Nah, sehingga jurnalnya tertulis kas di debit 5 juta rupiah dan modal Arma dikredit 5 juta rupiah. Keterangannya setoran modal Arma. Nah, kolom referensi ini 111 untuk kas, 311 untuk modal Arma diperoleh dari mana? Ya tadi, dari nomor akun di daftar akun yang dibuat. Nah, seperti ini jurnalnya. Nah, terus jurnal ini karena setiap transaksi dibuat jurnal, berarti dalam satu periode banyak terjadi transaksi. Berarti banyak membuat jurnal. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana macam-macam transaksi yang bisa terjadi di perusahaan itu? Saya contohkan, kita buat latihannya yang ada pada screen yang saya sampaikan ini. Nah, misalnya ada penjahit selera dalam bulan Desember 2019 terjadi transaksi seperti di bawah ini. Sebelumnya, kalian menyiapkan kolom jurnal dulu. Ya, kolom jurnal dulu. Nah, kita lihat Desember 1 diterima dari Tuan Kurniawan sebagai modalnya uang tunai 5 juta dan peralatan jahitnya 1 juta
Nah, analisanya, kasnya bertambah 5 juta berarti di debit. Dan harta yang lain bertambah berupa peralatan jahit sebesar 1.500.000. Harta bertambah ini di debit. Lah, perkiraan tandingannya apa? Yaitu modal. Kita lihat di daftar klasifikasi, akunnya di sini kas, nomor akun 111. Dan tadi ada peralatan jahit. Ini peralatan jahit akunnya 131. Sedang perkiraan tandingan tadi adalah modal. Kita lihat di kelompok modal, di sini ada modal Kurniawan. Berarti nama akunnya modal Kurniawan, nomor akunnya 311. Nama akun ini tidak boleh membuat sendiri. Harus ngikut pada daftar yang sudah dibuat. Maka jurnalnya kas ini di debit 5 juta rupiah dan peralatan jahit di debit 1.500.000 rupiah, modal Kurniawan di kredit 6.500.000 rupiah. Dan kenapa ini ada 3 akun? Kamu harus ingat bahwa setiap transaksi minimal dibuatkan 2 akun minimal. 3 boleh, 4 ya boleh, tergantung dari transaksi yang terjadi. Gitu. Lah, nama akun ini saya tulis sesuai nomor daftar akunnya. Ini ditulis kalau sudah diposting ke buku besar. Ya, maka saya beri tinta biru. Keterangannya apa jurnal itu? Ini sesuai dengan transaksinya. Setoran modal Tuan Kurniawan. Contoh berikutnya tanggal 2. Membayar sewa ruangan sebesar 600.000 terhitung bulan Desember. Lah, kalau bayar untuk 6 bulan, berarti di akun di sini sewa 6 bulan, bukan sekarang, berarti sewa dibayar di muka. Nomornya 114. Dan karena membayar uang kita berkurang, berarti kas hartanya di kredit kalau harta berkurang. Sewa dibayar di muka, ini merupakan kekayaan harta. Maka kita buat sewa dibayar di muka di debit 600.000, sedangkan kas menjorok ini 5 spasi di kredit 600.000. Keterangannya sewa ruang 6 bulan sejak Desember 2019. Contoh ketiga, tanggal 4, membeli perlengkapan jahit sebesar 300.000. Kalau membeli perlengkapan jahit berarti kita membeli tunai. Ya. Nah, di sini perlengkapan jahit macamnya ini. Nama akunnya apa perlengkapan jahit? Nama akunnya persediaan perlengkapan. Ya, kita harus manut akun yang dibuat, maka jurnalnya persediaan perlengkapan di debit 300.000, karena kasnya berkurang, kita tulis menjorok ini di kredit 300.000. Kalau diucapkan persediaan perlengkapan pada kas 300.000, keterangannya pembelian tunai perlengkapan jahit. Contoh berikutnya tanggal 8. Dibayar iklan mini di harian rakyat, di pikiran rakyat, 50.000. Berarti kita bayar, debt kita berkurang, kasnya berkurang, maka uang kas kita nanti akan berkurang. Nah, perkiraan yang di debit apa? Di sini beban. Adakah beban iklan? Ini ada beban iklan, nomor akunnya 515. Berarti beban iklan bertambah itu di debit sebesar 50.000. Sedangkan kasnya, ini menjorok 5 spasi, di kredit sebesar 50.000. Kalau diucapkan, beban iklan pada kas
Rp50.000. Keterangannya pembayaran iklan mini. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Bagaimana kalau membeli secara kredit, ini mesin Juki 2.700.000, lah dibayar tunai 1 juta, sisanya dibayar kemudian. Berarti kreditnya berapa? 2 juta dikurangi 2.700.000 dikurangi 1 juta. Berarti 1.700.000 utangnya. Nah, berarti analisanya harta kita bertambah berbentuk peralatan 2.700.000. Kita bayar 1 juta, berarti duit kita berkurang, kas kita berkurang 1 juta. Dan sisanya kemudian berarti utang kita jadi punya utang berapa? 1.700.000. Kalau utang bertambah sifatnya ada di kredit. Kas berkurang berarti ada di kredit. Tadi peralatannya harta bertambah di debit. Maka jurnalnya peralatan jahit sesuai akun tadi bertambah sebesar 2.700.000 di debit. Dan kas berkurang, ini menjorok 5 spasi, di kredit sebesar 1 juta. Dan utang dagang bertambah di kredit sebesar 1.700.000. Nah, kalau sudah selesai satu periode transaksi kita buat jurnalnya, maka kita akan menulis jumlah di kolom paling bawah ini. Berapa? Maka debit dan kredit harus sama, harus balance, seimbang. Gitu ya. Nah, tapi kalau setiap halaman, ini halaman 1, mau pindah halaman 2, maka di sini ditulis dipindahkan. Maaf, di sini ditulis dipindahkan. Berapa? Sebesar jumlahnya debit dan kredit. Nanti di halaman 2, paling awal, di sini paling awal ya, paling atas, ditulis pindahan sebesar kolom uang yang ada di kolom debit dan kredit yang dipindahkan ini. Nah, seperti itu cara pembuatan jurnal dan contohnya. Karena keterbatasan waktu, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.